Saudara, berulangnya tahanan yang kabur dari lapas hingga temuan fasilitas mewah akan kami tanyakan langsung kepada Sekretaris Ditjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Sri Pugu Budi Utami yang sudah bersama kami. Bu Utami, selamat petang. Petang, Mbak Friska. Ada update terbaru tadi soal di Lapas Jambi. Ya, dari napi yang kabur akibat jebolnya pagar karena banjir sudah ditemukan kembali dan sekarang ini masih ada 19 warga binaan pemasyarakatan yang sedang dicari. Ini berarti data terbaru ya Bu sampai saat ini? Data terbaru. 19 orang masih dalam pencarian? Ya, 19 koordinasinya seperti apa Bu? Sudah berkoordinasi selain dengan polisi, kemudian dengan TNI dan Pemda untuk bersama-sama mengatasi bencana banjir yang melanda lapas kelas 2A Jambi. Penyebab utamanya apa Bu? Memang karena faktor alam atau memang karena kondisinya juga sudah tidak layak di sana? Jadi kebetulan Lapas Jambi ini di tengahnya itu ada sungai yang selama ini tidak bermasalah. Namun dalam perkembangan pembangunan yang di sekitarnya menyebabkan air yang tadinya lancar-lancar saja menjadi terhambat. Sehingga pada waktu banjir menjadi pemicu robohnya pagar yang ada di Lapas Jambi. Jadi tidak ada masalah di tembok yang robohnya itu Bu, di dinding dihantam lapasnya? Dengan kuatnya air bah menyebabkan itu roboh. Dan bersama kita ketahui lahan di Jambi kan memang tidak seperti pada umumnya di Jawa. Iya. Sorotan juga kan muncul di Lapas 2A Jambi ini, apa infrastrukturnya juga saat ini kondisinya memang sudah tidak layak lagi Bu? Oke. Dengan posisi yang sekarang memang sudah tidak layak lagi dan kita sudah bekerja sama dengan pemerintah provinsi untuk memindahkan, namun sekali lagi lahan sudah ada, kemudian sekarang sedang dalam proses untuk diusulkan dalam penganggaran agar Lapas Jambi minimal sudah bisa diatasi dengan posisi yang sekarang memang di tengah kota, kanan kiri sudah bangunan penduduk, memang untuk pembinaan warga binaan pemasyarakatan kurang tepat. Lahan baru ini sudah tahu Ibu di sebelah mana rencananya? Tidak jauh dari tempat ini, di sekitar Ring Road dan cukup untuk membangun lapas kelas 2A dengan kapasitas sekitar 1.000 orang. Targetnya kapan akan mulai dibangun? Sekarang sedang dalam proses usulan, mudah-mudahan kalau anggaran yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menambah kapasitas dan memperbaiki infrastruktur lapas rutan bisa digulirkan di 2018, mudah-mudahan 2018 sudah bisa dibangun. Dan bisa segera dioperasionalisasi. Ini karena infrastrukturnya plus juga faktor alam. Tapi sebelumnya kasus napi kabur ini juga kan ditakutkan karena memang ada pengawasan yang kurang dari SDM. Belum lagi lapas mewah di Cipinang yang baru saja dibuka ke publik. Ini apa problemnya Ibu? Kalau saya menjawab bahwa ini masalahnya adalah overkapasitas dari lapas rutan, klasik. Karena faktanya memang ada kondisi yang sudah over isi di lapas dan rutan, kemudian akan berpengaruh terhadap beberapa aspek di pembinaan, pelayanan, kemudian perawatan terhadap warga binaan pemasyarakatan. Nah, bukan tidak mungkin peluang ini digunakan oleh sebagian oknum yang integritasnya sudah mulai kena degradasi integritas sehingga terjadilah apa ada sanksi tegasnya Bu? Misalnya Lapas Cipinang kemarin lapas mewah, apakah ke lapas yang akan diberhentikan? Sekarang sudah diberhentikan. Sudah diberhentikan. Jadi dicopot dari jabatannya, kemudian KPLP juga nanti akan ada pengganti baru. Nah, ini kan masalah tahun ke tahun kalau ada kasusnya baru ketahuan dan baru dicopot. Nah, yang Ibu lihat sebenarnya problemnya apa sih Bu? Kok bisa integritas ini tidak terawasi sampai saat ini? Sebenarnya ini sangat kompleks. Sebagaimana tadi kami sampaikan, saat ada overisi maka ada dampak ikutan. Di sisi lain memang mengeluh lagi kami nanti bahwa sarana prasarana SDM kurang memadai. Saat ini isinya kapasitas 122, isi 223.000. Artinya ada kelebihan isi sekitar 100.000 lebih penghuni. Nah, ada dampak-dampak ikutan dari overkapasitas ini yang
kami sebenarnya juga sudah antisipasi dengan pemasangan beberapa sarana yang bisa membantu. Namun lagi-lagi kita kecolongan. Ya. Ada pengawasan yang tidak begitu ketat di sebagian lapas dan rutan berdampak pada kondisi yang seperti ini. Sebagaimana diketahui mudah-mudahan di lapas rutan lain tidak ada kejadian hanya di 1-2, namun ini pun telah mencoreng kami semuanya, membuat kita juga prihatin apa yang sudah dilakukan oleh pimpinan dan jajaran sepertinya menjadi faktor negatif untuk jajaran pemasyarakatan. Pimpinan kami dari mulai Pak Menteri, kemudian jajaran Direktorat Jenderal, kantor wilayah, tidak kurang-kurangnya sebenarnya melakukan revolusi mental terhadap jajaran, memberikan arahan, kemudian mengulang kembali agar semua kembali kepada aturan yang sudah ditetapkan. Untuk membereskan kecolongan ini kan tentu harus ditelusuri sampai ke akarnya, Bu. Permasalahannya apa? Saat ini apa, Bu, yang dilakukan? Istilahnya belusukannya Kemenkumham itu seperti apa sekarang? Ya, kami ini nyaris sebenarnya juga tidak punya hari libur melakukan hal itu. Tapi sekali lagi jumlah orang yang bermasalah di lapas rutan sedemikian besar, kita pun menjadi faktor, sebagian dari kita menjadi faktor terjadinya ketidakoptimalan dari pelaksanaan tugas dan fungsi ini. Pimpinan sudah mendorong selain peningkatan kapasitas juga penambahan beberapa fasilitas yang seperti tadi kami sampaikan, namun lagi-lagi ini belum juga bisa memberikan dampak yang luar biasa untuk menjadi pengungkit agar pemasyarakatan dengan kompleksitas permasalahannya bisa menjadi lebih baik daripada masa-masa sebelumnya. Tuntutan masyarakat sendiri juga sudah luar biasa ke kita. Yang kita layani adalah warga binaan dengan segala kekhususannya. Kalau kita memberikan layanan agak lebih salah, memberikan pelayanan kurang, apalagi gitu, sehingga ini orang bermasalah. Orang bermasalah itu tentu punya spesifikasi tersendiri dibanding juga publik gitu. Dengan desakan untuk membereskan ini dalam waktu singkat, Bu, kalau untuk membuka benang kusut ini dimulai dari mana dalam waktu dekat ini? Sebenarnya ada 4 aspek yang sudah mulai dibenahi, regulasinya sudah mulai dibenahi, kemudian kelembagaannya juga mulai ditata, kemudian sumber daya manusianya, berikut kelengkapan sarana prasarana. 4 aspek ini coba dibenahi secara paralel. Dan sekarang sudah ada satu grand design mengkait dengan penanganan overcrowded di lapas dan rutan. Mudah-mudahan ini nanti peraturan menteri yang sekarang sedang dalam pembahasan bisa dijalankan dalam jangka pendek, menengah, dan panjang sehingga nanti bisa mengatasi permasalahan yang ada di lembaga pemasyarakatan rutan secara paralel. Bagaimana regulasinya, bagaimana kelembagaannya, bagaimana sumber daya manusianya, dan yang terakhir bagaimana sarana prasarananya. Jadi semoga kompleksitas masalah di rutan ini bisa segera diselesaikan. Ya, mudah-mudahan dengan 4 aspek yang bersama-sama kita tangani, dan sekali lagi kami juga tidak bisa bekerja sendiri, membutuhkan dukungan dari pihak-pihak, paling tidak masyarakat, kemudian pemerintah, pegawai, terpidananya, tahanannya sendiri. Itu juga harus bisa bekerja sama agar apa yang diharapkan mereka menjadi warga masyarakat yang lebih baik lagi, produktif, bisa ikut aktif di dalam pembangunan nasional, bisa diwujudkan. Gitu, terima kasih Ibu Sri Pugu Budi Utami. Bu Utami, terima kasih, Sekretaris Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham sudah bergabung di